Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang analisis difusi dan QNT dalam penguatan material, contohnya bol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvita Prilian Saputra. Nama saya Emilham. Nama saya Jonathan Victor Sirait. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Lubis. Dan saya Firizakia. Yang pertama, difusi. Difusi itu proses perpindahan atom dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya terjadi karena ada perbedaan konsentrasi. Banyak yang pindah ke yang sedikit. Contoh gampangnya itu kayak tetesin parfum di baju atau di sudut ruangan, lama-lama baunya nyebar ke seluruh ruangan. Nah, itu mirip difusi. Tapi yang pindah itu partikel atau atom. Dari logam, difusi penting banget misalnya buat nyebarin unsur karbon ke dalam besi saat proses pemanasan. Dan yang kedua, quench and temper atau QNT. Ini adalah proses perlakuan panas pada logam. Biasanya baja. Langkah yang pertama itu panasin dulu sampai suhu tinggi. Dan kedua, quenching, didinginkan cepat atau biasanya dipakai air atau oli. Biasanya bikin keras. Dan ketiga, temperating, dipanasin lagi tapi suhu rendah supaya nggak terlalu rapuh. Tujuannya itu biar logam itu keras tapi nggak gampang patah. Perbedaan utama difusi itu yang pertama proses alami perpindahan atom, yang kedua proses kegerakan partikel di dalam material. Dan QNT, proses perlakuan panas yang sengaja dilakukan tujuannya mengubah sifat logam biar lebih kuat dan tahan. Kalau disingkat itu difusi sama dengan pergerakan atom. QNT itu cara ngolah logam biar sifatnya lebih bagus. Yang pertama, quench and temper atau QNT paling umum. Prosesnya itu baut dipanasin, didinginkan cepat atau quenching, lalu dipanasin lagi atau tempering. Hasilnya kuat, tahan tarik tinggi, nggak gampang patah, nggak getas. Dan kedua, carburizing atau karburisasi. Prosesnya itu permukaan baut ditambah karbon lewat difusi saat dipanasin. Hasilnya permukaan jadi keras, bagian dalam lebih lunak. Dan yang ketiga, nitriding. Prosesnya itu nitrogen masuk ke permukaan, difusi juga tapi pakai nitrogen. Hasilnya itu permukaan sangat keras, tahan aus dan tahan korosi. Nggak perlu quenching, jadi minim distorsi. Alasan pemilihan proses itu QNT paling sering dipakai. Kenapa? Karena baut butuh kuat nahan tarik, bukan cuma keras di luar, harus nggak gampang patah saat dikencangkan. Lebih murah dan efisien untuk produksi massal. Makanya baut standar misalnya grade tinggi hampir selalu pakai QNT. Carburizing, jarang untuk baut. Kenapa jarang? Baut nggak terlalu butuh permukaan super keras. Kalau terlalu keras di luar, bisa retas saat dikencangkan. Lebih cocok untuk gear, bukan ball. Nitriding, untuk kondisi khusus dipakai kalau baut kerja di kondisi berat, panas tinggi atau gesekan tinggi. Butuh tahan aus atau korosi lebih baik. Biasanya untuk industri khusus, misalnya mesin berat atau otomotif, performa tinggi. Kesimpulan simpel itu QNT utama untuk ball, kuat dan gak rapuh. Carburizing itu kurang cocok, terlalu fokus di permukaan. Sedangkan nitriding dipakai kalau butuh ketahanan ekstra. Yang pertama itu analisis dampak terhadap material. Perbandingan sifat material. Yang pertama itu hardness atau kekerasan. QNT, kekerasan sedang, tinggi, tapi merata ke seluruh material. Nitriding, sangat keras di permukaan bahkan bisa lebih tinggi dari carburizing. Artinya itu QNT, keras keseluruhan. Sedangkan nitriding super keras di kulit luar saja. Baru yang kedua itu strength atau kekuatan tarik dan beban. QNT sangat tinggi, cocok untuk ball karena nahan tarik. Sedangkan nitriding itu strength inti tergantung material awal, tidak banyak berubah. Jadi QNT unggul untuk beban tarik besar, fungsi utama ball. Nitriding lebih ke surface saja. Dan ketiga, wear resistance, ketahanan aus. QNT cukup baik, nitriding itu sangat tinggi karena lapisan keras. Nitriding menang kalau ada gesekan tinggi, sedangkan distorsi, perubahan bentuk. QNT tinggi karena quenching cepat. Nitriding sangat kecil tanpa quenching. Penting kalau butuh presisi tinggi. Dan umur pakai, fatigue life. QNT bagus untuk beban dinamis. Nitriding lebih tahan fatigue, permukaan dan korosi. Nitriding itu unggul di kondisi gerak dan siklus tinggi. Dan kedua, analisis ekonomi. Pertama, biaya. QNT lebih murah, sedangkan nitriding lebih mahal karena proses khusus dan waktu lama. Dan kedua, waktu proses. QNT cepat. Dia prosesnya bisa beberapa jam dan hari. Sedangkan nitriding lama, bisa puluhan jam. Yang ketiga, kompleksitas. QNT relatif sederhana, sedangkan nitriding lebih kompleks, kontrol gas, suhu, dan lain-lain. Dan keempat, resiko. QNT beresiko distorsi dan retak, sedangkan nitriding resiko rendah, tapi bisa ada lapisan rapuh kalau salah proses. Dan ketiga, kesimpulan. Metode paling optimal untuk ball. QNT adalah yang paling optimal. Alasannya itu yang pertama karena ball bekerja utama menahan gaya tarik. QNT memberikan strength tinggi di seluruh bagian. Yang kedua, ball tidak butuh permukaan super keras. Nitriding atau carburizing itu overkill. Dan ketiga, produksi massal. QNT lebih murah dan cepat. 4, resiko masih bisa dikontrol
Distorsi bisa diatasi dengan proses finishing. Kapan knee threading dipakai untuk bolt? Dipilih kalau ada gesekan tinggi, misalnya itu bolt sering dibuka pasang, lingkungan korosif atau suhu tinggi, butuh presisi tinggi, atau distorsi harus minim. Kesimpulan akhir, QNT itu terbaik untuk bolt umum, kuat, murah, dan efisien. Knee threading untuk bolt khusus Tannhaus dan presisi tinggi. Dari rekan saya jelaskan tadi, inilah bentuk bolt atau yang biasa dinamakan baut. Nah, kasus dari baut itu sendiri, bolt patah saat dikencangkan. Kondisi, sebuah bolt dipakai untuk menyambung komponen mesin saat pemasangan. Dikencangkan pakai kunci, bolt tiba-tiba patah. Analisis penyebab. 1. Terlalu keras atau getas. Kemungkinan bolt diproses terlalu keras, misalnya hasil QNT tapi temperingnya kurang, atau permukaan terlalu keras, misalnya efek proses seperti carburizing. Akibatnya, bolt jadi getas atau rapuh. Bolt tidak kuat menahan deformasi saat dikencangkan, langsung patah. 2. Tegangan sisa dari proses QNT. Pendinginan cepat, quenching, bisa bikin tegangan dalam material. Kalau tidak ditempering dengan benar, tegangan ini tetap ada. Akibatnya, saat diberi beban sedikit saja, langsung retak lalu patah. 3. Cacat mikro atau retak kecil. Bisa muncul saat proses quenching, atau dari proses produksi, rolling atau forging. Akibatnya, retak kecil membesar saat dikencangkan. 4. Salah pilih proses. Misalnya, pakai carburizing untuk bolt. Permukaan terlalu keras, inti tidak cukup kuat. Ini tidak cocok untuk fungsi bolt yang butuh kekuatan tarik merata. Solusinya, 1. Gunakan proses QNT yang benar. Pastikan suhu tempering cukup, tidak terlalu keras, atau hindari getas. Target, kuat, dan masih ulet. 2. Kontrol kekerasan. Jangan terlalu tinggi, sesuaikan dengan standar, misalnya grade bolt. Lebih baik sedikit lebih lunak daripada terlalu getas. Hindari proses yang tidak perlu. Jangan pakai carburizing untuk bolt umum, gunakan knee threading hanya jika memang dibutuhkan. 4. Quality control. Yang dicek retaknya, pakai inspeksi, struktur material, hasil heat treatment. Quenching atau pendinginan cepat, suhunya sangat tinggi di atas kritis dan membara. Cara pendinginannya sangat cepat seperti dicelup air atau oli. Tujuan utamanya itu meningkatkan kekerasan material dan efek sampingnya membuat logam menjadi rapuh atau getas. Urutannya dilakukan pada pertama kali. Yang kedua, tempering atau penempaan kembali. Suhunya lebih rendah di bawah titik kritis. Cara pendinginannya lambat di dalam udara terbuka. Tujuan utamanya meningkatkan ketangguhan atau keuletan. Efek sampingnya menghilangkan sifat rapuh atau getas. Urutannya dilakukan setelah quenching. Klasifikasi proses QNT atau quench dan temper, bukan difusi karena cuma pemanasan dan pendinginan. Tidak ada atom masuk ke material. Yang kedua, knee threading termasuk difusi karena atom nitrogen masuk ke permukaan material. 2. Dampak material QNT. Yang pertama, hardness tinggi dan merata. Yang kedua, wear resistant cukup baik. Yang ketiga, strength sangat tinggi. Strength ini yang paling penting untuk bolt. Umur pakainya bagus untuk beban tarik dan kejut. Cocok untuk fungsi utama bolt karena bisa menahan beban. Yang kedua, knee threading termasuk hardness sangat tinggi di permukaan dan wear resistance sangat tinggi. Yang ketiga, strength tidak banyak berubah tergantung material awal. Umur pakainya sangat baik untuk gesekan dan fatigue permukaan. Cocok untuk kondisi berat, untuk gesekan dan korosi. 3. Kaitan dengan video referensi. QNT yang biasanya terlihat di video, potongan prosesnya, yang pertama, baja dipanaskan sampai merah. Kedua, dicelup cepat ke air atau oli atau quenching. Yang ketiga, dipanaskan lagi suhu rendah atau tempering. Biasanya terlihat seperti ciri-ciri ada asap saat quenching dan perubahan warna saat tempering. Kemudian knee threading, potongan prosesnya yaitu material dimasukkan ke furnace tertutup, kemudian dialiri gas nitrogen atau amonia. Suhunya dibuat lebih rendah dari QNT dan dengan waktu lama. Biasanya tidak ada pendinginan cepat dan proses lebih tenang tapi lama. 4. Perbandingan dengan analisis kelompok. Hasil umum yang biasanya didapat kelompok sering menyimpulkan QNT itu lebih kuat, knee threading itu tahan aus. Analisis ini benar, tapi perlu ditambah. Bolt itu lebih butuh spread daripada hardness permukaan. Jadi tidak semua peningkatan hardness itu menguntungkan. Yang kelima ada inside industry, itu penting. Kenapa QNT dipilih untuk bolt? Karena bolt kerja utama yaitu menahan gaya tarik, butuh sifat yang kuat dan tidak getas. QNT paling seimbang. Pertimbangan industri, biayanya QNT itu lebih murah, sedangkan knee threading itu lebih mahal. Dari waktunya, QNT itu lebih cepat, knee threading itu lebih lama. Kualitas QNT cukup untuk kebutuhan umum, sedangkan knee threading kualitas tinggi untuk kondisi khusus. Kesimpulannya, proses terbaik untuk bolt QNT. Alasan teknisnya memberikan strength tinggi merata, tidak membuat bolt terlalu ketas, sesuai fungsi utama bolt yaitu tahan tarik, bukan gesek. Alasan ekonominya lebih murah, lebih cepat, lebih mudah diproduksi massal. Kesimpulan yang simple banget, QNT itu optimal, kuat, dan ekonomis, sedangkan knee threading tambahan ekstra. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.